Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Bella, tentunya masih di channel Sinta Bella. Nah, untuk video kali ini aku nggak bakalan nyampain opini apapun atau suatu konsep teori, gagasan atau pendapat lainnya tentang suatu fenomena. Aku hanya ingin menyampaikan terima kasih dan juga antusiasku dan juga apresiasiku kepada tim sekolah menulis online yang sudah sampai pada penghujung di SMO 10, yaitu wisuda SMO 10. Nah, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini saya adalah bagian dari SMO 10, peserta dari SMO 10 gitu. Terima kasih banyak. Kalau aku boleh mereview apa sih gimana ya yang menjadi pintu gerbangku kenapa aku kemudian tertarik di SMO dan juga bisa mengikuti sekolah di situ gitu. Awal kali aku mengenal SMO ini adalah dari temanku, ya aku anggap teman, saudara dan juga mbak senior dan juga guru. Beliau adalah Mbak Lulu El Ulum, penulis novel Nayaka yang sudah terbit karya gitu. Waktu itu aku pertama kali ketemu beliau di sekolah menulisnya Kalis Mardiasi di sebuah Zoom room gitu, room Zoom. Nah, di situ aku meminta nomornya beliau, habis itu komunikasi WA, aku sering sharing mengenai kepenulisan sastra, lalu sama beliau dibukakan pintu gerbang menuju SMO, direkomendasikan untuk mengikuti SMO. Akhirnya saya daftar dan mengikuti proses sekolah di situ. Nah, SMO ini adalah wadah bagiku yang memang produktif di situ. Jadi manajemennya juga aku salut ya, karena ngomong sekolah menulis online, aku kira itu bakal membuka ruang Zoom ketika sekolah atau membuka Google Meet gitu. Nah, ternyata sekolah atau forum sekolahnya, forum diskusinya itu dibuka di grup WA gitu teman-teman. Nah, biasanya kan kalau kita diskusi by WA itu cenderung tumpang tindih kan, kalau ada pertanyaan atau feedback dari pertanyaan itu tumpang tindih biasanya. Tetapi ini sangat rapi sekali di SMO karena dia juga ada moderator yang ahli untuk mengatur forum. Kadang teman-teman tim juga mengambil dari alumni SMO sebelumnya yang sudah berpengalaman untuk dari senior-seniornya tadi gitu. Nah, pematerinya juga luar biasa teman-teman, mereka yang sudah beliau-beliau yang sudah banyak terbit karya dan juga istiqomah dalam hal kepenulisan gitu. Nah, banyak sekali yang bisa aku dapatkan dari SMO ini, terutama mengenai teori show don't tell dalam sastra. Artinya lebih baik menggambarkan daripada menceritakan gitu. Terus kaidah-kaidah kepenulisan lainnya kayak bagaimana menggunakan kata sapaan, kayak bagaimana menggunakan kaidah di gitu, penggunaan partikel lah, kah, pun dan sebagainya. Nah, ini kadang memang beliau mentor kami di SMO itu menyarankan untuk membiasakan dari hal yang terkecil untuk menulis supaya benar dalam hal kaidah bahasa Indonesia. Artinya dalam menulis chat ataupun ya yang terutama chat sih atau status-status gitu, story-story di WA, IG ataupun Facebook itu biasakan menggunakan kaidah. Nah, dari situ nanti kalian akan terbiasa atau di luar kepala secara tidak langsung kalian sudah menggunakan kaidah gitu. Jadi artinya sekolah apapun, diskursus apapun tentang kepenulisan, kalau kalian tanpa praktek ya akan hanya mendapatkan teori saat itu juga, dan setelah itu mungkin bisa hilang atau say goodbye for you teorinya gitu. Itu teman-teman, aku sampaikan terima kasih banyak untuk SMO ini, sangat luar biasa. Dan yang paling penting ya, kalau kita mengikuti sekolah menulis gitu ya atau forum-forum menulis lainnya, memang ketika kita dalam proses berlangsungnya SMO ini kan berlangsung selama 3 bulan, teori, praktek dan juga bedah naskah, semuanya berlangsung 3 bulan. Nah, saat berlangsung sekolah menulis online, kita memang dituntut untuk produktif. Artinya ada tugas-tugas, misal one day one post gitu, itu ada di SMO selama 4 hari. Terus pembuatan naskah, pembuatan kerangka gitu. Nah, yang paling bikin aku pengalaman banget ini ya, pembuatan kerangka cerpen. Karena memang kan output dari SMO ini membuat buku antologi cerpen.
waktu pembuatan kerangka cerpen itu aku sangat banyak revisi gitu. Banyak sekali revisi dari mentor Bu Sofi. Itu pengalaman yang berharga banget bagiku karena waktu itu aku belajarnya kan pembuatan kerangka lalu pada outline pembuatan novel gitu. Artinya dalam sebuah novel itu kan ada kerangka besarnya. Kerangka itu mencakup garis besar outline per chapter bagiku gitu. Terus habis itu outline juga dikembangkan. Nah, kerangka cerpen ini aku tuh terlalu banyak memasang konflik. Jadi karena sudah terbiasa dengan konflik banyak di sebuah novel gitu ya, pembuatan novel, tapi nggak pernah jadi Mas Yan, hanya hanya pada konsep aja masih untuk novel itu. Nah, akhirnya di cerpen ini kebawa terlalu banyak konflik aku. Nah, sebenarnya cukup satu konflik terus dikembangkan dalam cerita atau konflik-konflik kecil yang mendukung satu konflik ini. Itu sih pengalamanku banget mengenai kerangka cerpen. Nah, di situ hal yang tidak bisa aku lupakan. Terus setelah membuat kerangka, kita membuat naskah juga dibedah 2 kali, ada mini bedah naskah, terus bedah naskah secara keseluruhan. Profesional bagiku, profesional tim ini. Terima kasih banyak, semoga doain sekali Sinta Bella, semoga bisa keluar karya, bisa mengikuti jalannya teman-teman senior yang ada di SMO yang sudah produktif. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan yang paling penting, tantangan buat kita adalah ketika di sekolah menulis online atau forum menulis lainnya, kita memang ada tuntutan untuk produktif ya, karena tugas-tugas tadi. Tetapi yang paling penting adalah kita tetap produktif meskipun sudah selesai forum itu. Doain semuanya, doain tolong. Semoga tetap produktif aku dan teman-teman SMO 10. Terima kasih saya ucapkan kepada tim SMO, Bu Kepsek, Mbak Alfi, Mbak Tari, teman-teman pemateri, mentor-mentor, Mbak Bu Sofi, Gus Deli, dan semuanya. Aku berharap semoga ilmu dari jenengan semuanya bermanfaat. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga juga mengandung informasi buat kalian. Bagi kalian yang ingin menekuni dunia kepenulisan, SMO bisa menjadi salah satu forum yang patut kalian pertimbangkan. Terima kasih banyak. Akhiran mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi lulus. Wisuda kita.